siang. Ya. Siang, Bu. Siang, Bu. Ya. Siang, Bu. Hari ini kita mulai pembelajaran, ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita menyampaikan dulu Om Swastiastu. Absen, ya. Absennya silakan di WA, ya. Mungkin Dipta bisa memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan yang masing-masing. Berdoa mulai. Minggu kemarin, ya, kita sudah berbicara, kita sudah membicarakan mengenai rangkaian listrik. Ya. Selamat siang Kusuma Dewi, tentang rangkaian listrik. Ya. Nah sekarang, apa saja yang ada dalam rangkaian listrik? Apa saja yang bisa kalian amati dalam rangkaian listrik? Saya, Bu. Ya, berikan Daki. Dalam rangkaian listrik ada lampu, ada kawat atau kabel. Di dalam rangkaian listrik, saya tambahkan dengan baterai. Apa yang terjadi pada lampu? Tandanya saya tambahkan lagi. Tadi awalnya 1 gitu ada baterai, kemudian saya tambahkan lagi jadi 2 gitu umpamanya. Apa yang terjadi pada lampu? Nyala lampu akan lebih terang. Lampu akan lebih terang. Sekarang bagaimana hubungan kuat arus dengan tegangan? Nah, hari ini ya di dalam hubungan antara kuat arus dengan tegangan ini sudah dibicarakan, ya. Pertama kali ini dikemukakan oleh Jos Ohm, ya, oleh Jos Ohm yang dikenal dengan hukum Ohm. Ya, maka kegiatan hari ini kita akan berbicara mengenai hukum Ohm. Ya, kegiatan hari ini adalah di mana siswa menyimak media pembelajaran berupa PPT. Setelah melakukan eksperimen, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara kuat arus, hambatan, dan tegangan listrik pada suatu rangkaian listrik. Di bawah materi sekarang adalah rangkaian listrik dan hukum Ohm. Nah, ini manfaatnya. Contoh ya, manfaatnya boleh kalian baca. Nah, kalian mungkin sudah membaca ya buku paketnya mengenai hukum Ohm. Ini salah satu contoh juga rangkaian listrik ya menggunakan hukum Ohm, di mana ada ini hukum Ohm-nya ya untuk ya R itu hambatan, I adalah kuat arus, P adalah tegangan. Nah, bagaimana bunyi hukum Ohm? Apa? Deva mungkin hukum Ohm gimana? Besar kuat arus listrik yang mengalir sebanding dengan beda potensial listrik dan berbanding terbalik dengan hambatan. Ada yang ditanyakan dulu? Saya, Bu. Ya, Kandaki. Berarti jika tegangan ini diperbesar, apakah kuat arus juga semakin besar, Bu? Iya. Ya, Kandaki bilang tadi, apakah katanya tegangan diperbesar, kuat arus akan diperbesar, akan semakin besar. Nah, untuk membuktikan dari apa yang ditanyakan oleh Sri Gandaki, silakan kalian buka mengenai LKPD yang sudah Ibu share kemarin. Silakan dibaca LKPD, ya. Baca LKPD. Sekarang saya masuk, saya bagi kelompoknya ya. Saya bagi kelompoknya, yang kelompoknya masing-masing ya. Oke. Silakan join. Klik join ya. Kita sama siapa kelompoknya? Sama Krisna. Nah, sama Krisna tidak kelihatan di sini ya. Oke, gimana? Ada kesulitan enggak? Ada kesulitan Tidak, Bu. dengan LKPD? Tidak, Bu. Tidak. Ya, kerjakan. Tidak, Bu. Jadi di sini rumusan masalahnya yaitu hubungan antara kuat arus, hambatan, dan tegangan listrik pada suatu rangkaian listrik. Dapatkan 0,03 ampere. Dan angka yaitu 1,5 dibagi dengan 100 mendapatkan 0,015. Yang tabel ketiga yaitu
1,5 dibagi 150 kita mendapatkan 0,01. Ya. Untuk yang keempat 1,5 dibagi dengan 200 kita mendapatkan 0,0075. Dan yang terakhir yaitu 1,5 dibagi dengan 250 kita mendapatkan 0,006. Hubungan antara kuat arus listrik dengan besar hambatan listrik. Besar hambatan listrik pada sumbu X dan besar arus listrik pada sumbu Y. Ya. Dan grafiknya seperti ini, Bu. Nah, mungkin ada yang bisa menyebutkan kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kuat arus listrik ini berbanding lurus dengan tegangannya. Bahwa kuat arus atau besarnya kuat arus akan berbanding lurus dengan tegangan, ya, dan berbanding terbalik dengan hambatan. Ya, semakin besar kuat arus, tegangannya semakin gimana? Semakin besar. Semakin besar. Kemudian berbanding terbalik dia. Kalau berbanding terbalik, semakin besar kuat arus, hambatannya gimana? Semakin kecil. Semakin. Apakah menyenangkan kegiatan hari ini? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Apa yang bisa kalian dapatkan hari ini dalam pembelajaran hukum? Saya, Bu, Ya. Ya, Bu. Nah, ya. pengetahuan tentang hukum pada alat elektronik. Kemudian untuk materi berikutnya kita akan masuk ke rangkaian hambatan pada rangkaian listrik seri, ya, hambatan pada rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Kemudian LKPD-nya, hasil LKPD per kelompok, silakan nanti kumpulkan lewat WA. Kemudian nanti saya akan share tugas, ya, tugas-tugas apa nanti dikumpulkan minggu berikutnya, ya, pertemuan berikutnya untuk tugas-tugasnya. Kemudian yang terakhir, silakan kerjakan tes formatif yang nanti saya kirimkan linknya lewat WA. Ya, nah hari ini kegiatan pembelajaran tentang hukum sudah selesai. Terima kasih, ya. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan selamat siang. Penganjali umat dulu. Om Santi 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 Om.